Swastiastu, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang materi Master Budgeting. Saya, Ana Agung Rahtanda Spinandite, akan menjelaskan tentang pengertian Master Budgeting. Budget adalah merupakan kuantitatif dan rencana yang ditunjukkan oleh manajemen dalam periode tertentu dan membentuk koordinasi apa yang dibutuhkan untuk diselesaikan terhadap rencana pelaksanaan budget, biasanya termasuk aspek finansial dan non-finansial dari suatu rencana dan membantu sebagai blueprint bagi perusahaan untuk melakukan pekerjaan di masa datang. Financial budget mengukur nilai yang diharapkan oleh manajemen mengacu terhadap income, cash flow, dan posisi finansial keuangan perusahaan. Laporan keuangan bukan hanya mempersiapkan laporan periode yang lalu, tetapi laporan keuangan juga bisa melakukan persiapan untuk periode ke depan. Sebagai contoh, budget untuk laba rugi. Master budget adalah ringkasan dari proyek finansial dari semua budget perusahaan yang membantu manajemen menggambarkan rencana operasi dan finansial perusahaan untuk periode tertentu, dan ini sudah termasuk semua bentuk laporan keuangan perusahaan. Master budget adalah suatu rencana yang telah ditandai oleh perusahaan untuk diselesaikan pada periode budget tertentu. Master budget dikembangkan dari keputusan operasi dan finansial yang dibuat oleh manajer. Keputusan operasi berhubungan dengan bagaimana menggunakan sumber daya dan dari perusahaan yang terbatas sebaik mungkin. Sedangkan keputusan finansial berhubungan dengan bagaimana mendapatkan sumber pendanaan untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Swastiastu, perkenalkan nama saya Ana Agung Ngurah Jelita Rahayu. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis master budgeting. Adapun yang pertama, jenis-jenis dari master budgeting. Yang pertama, anggaran konvensional. Anggaran konvensional adalah sebuah rencana keuangan yang didasarkan pada anggaran yang mendahulunya. Hasil akhir dari pelaksanaan anggaran kemudian dikoreksi dengan menambah atau mengurangi dan dijadikan anggaran baru untuk dilaksanakan di dalam periode berikutnya. Zero Based Budget atau ZBB. Anggaran dengan konsep ZBB dibuat berdasarkan anggapan bahwa semua kegiatan yang akan dilakukan dinilai dari nol atau zero base. Setiap manajer dari pusat tanggung jawab harus dapat menetapkan kegiatan apa yang dilakukannya serta berapa total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyusunan anggaran sistem ZBB. Akan dimulai dengan menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan yang disebut paket pertanggungjawaban. Dari paket-paket tersebut disusun rencana kebutuhan fisik dengan menentukan tarif disusun sebuah anggaran. Anggaran induk dapat disusun untuk satu perusahaan sebagai satu kesatuan dan dapat disusun sebagai divisi laba. Anggaran induk dibagi menjadi dua. Yang pertama, anggaran operasi, menjelaskan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang. Anggaran operasi terdiri dari laba rugi yang dianggarkan serta beberapa data pendukung. Anggaran keuangan memuat rincian arus kas masuk dan keluar laba rugi dan neraca. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Rahtanda dengan NIM 190111102. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe master budgeting. Yang pertama adalah ceiling budget. Ceiling budget adalah tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan, pemberian, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas. Yang kedua, align item budget. Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan jenis, digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya. Untuk yang ketiga, performance and program budget. Tipe ini berguna untuk memspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program dengan cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi seperti kesehatan atau keamanan publik, atau berdasarkan jenis pengeluaran seperti kepegawaian dan peralatan, atau berdasarkan sumber penghasilan seperti pajak kekayaan atau biaya-biaya pemakaian. Para administrator dan para anggota legislatif
bisa mendapatkan laporan-laporan yang tepat mengenai transaksi-transaksi keuangan untuk mempertahankan baik efisiensi ke dalam maupun pengawasan dari luar. Faktor-faktor intern yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri, yakni antara lain penjualan tahun lalu, kebijaksanaan perusahaan, kapasitas produksi, tenaga kerja yang dimiliki, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Faktor-faktor ekstern yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, keadaan persaingan; yang kedua, tingkat pertumbuhan masyarakat; yang ketiga, tingkat penghasilan masyarakat; yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat; yang kelima, tingkat penyebaran penduduk; dan yang keenam, adat istiadat dan religi masyarakat. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi dan komunikasi sebagainya. Perkenalkan, nama saya Nikadeh Yuliswartini, NIM 1901109. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan master budgeting. Anggaran induk master budget adalah sebuah anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi seluruh perusahaan untuk suatu periode yang mencakup 1 tahun atau kurang. Anggaran induk terdiri atas 2 komponen utama, yaitu anggaran operasi dan anggaran keuangan. Anggaran operasi merupakan deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Anggaran keuangan memperlihatkan ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan yang usaha yang terencana. Forecasting budgeting. Forecasting budget adalah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Dari pengertian tersebut, nampaklah bahwa forecasting budget terdiri dari 2 kelompok budget, yaitu yang pertama, operating budgeting, ialah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Nomor 2, financial budget, ialah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Operating budget merencanakan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu itu meliputi 2 sektor, yaitu yang pertama, sektor penghasilan atau revenues, ialah pertambahan aktiva perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya modal sendiri, tetapi bukan karena penambahan setoran modal baru dari para pemiliknya, dan bukan pula merupakan pertambahan aktivitas perusahaan yang disebabkan karena bertambah uang. Dipandang dari sudut hubungan dengan usaha utama perusahaan, penghasilan dapat dibedakan menjadi 2 subsektor, yaitu subsektor penghasilan utama ialah penghasilan yang diterima perusahaan yang berasal dan berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan. Subsektor penghasilan bukan utama ialah penghasilan yang diterima perusahaan yang tidak berasal dan tidak berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan, melainkan dari usaha sampingan perusahaan. Yang kedua, sektor biaya, ialah pengurangan aktiva perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya modal sendiri, tetapi bukan karena pengurangan atau pengambilan modal oleh para pemiliknya, dan bukan pula merupakan pengurangan aktiva perusahaan yang disebabkan karena berkurangnya utang. Dipandang dari sudut hubungan dengan usaha utama perusahaan, biaya dapat dibedakan menjadi 2 subsektor, yaitu subsektor biaya utama, ialah biaya yang menjadi beban tanggungan perusahaan yang berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan. Subsektor biaya bukan utama ialah biaya yang menjadi beban tanggungan perusahaan
yang tidak berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan. Tahap-tahap penyusunan operating budgeting. Yang pertama, alternatif pertama, besarnya penjualan ditentukan oleh besarnya produksi. Ini berarti bahwa beberapa jumlah penjualan selama periode yang akan datang ditentukan oleh beberapa jumlah barang yang mampu diproduksi perusahaan selama periode tersebut. B. Alternatif kedua, besarnya produksi justru ditentukan oleh besarnya penjualan. Ini berarti bahwa jumlah barang yang akan diproduksikan perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh beberapa jumlah barang yang mampu dijual oleh perusahaan selama periode tersebut. Yang C, dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa apabila alternatif pertama yang terjadi, maka perusahaan harus menyusun budget unit yang akan diproduksi lebih awal daripada budget penjualan, sebab budget penjualan akan mengikuti apa yang direncanakan dalam budget unit yang akan diproduksikan tersebut. Yang D, sebaliknya, apabila alternatif kedua terjadi, maka perusahaan harus menyusun budget penjualan lebih awal daripada budget unit yang akan diproduksikan, sebab budget unit yang akan diproduksikan akan mengikuti apa yang direncanakan dalam budget penjualan tersebut. Financial budgeting. Financial budget merencanakan tentang posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Atas dasar kelengkapan isinya, balance sheet budget dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu master balance sheet budget ialah budget tentang posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang, yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar dan kurang dijabarkan secara lebih terperinci. Yang B, balance sheet supporting budget ialah budget tentang aktiva, tentang utang, dan tentang modal sendiri, yang berisi taksiran-taksiran yang lebih terperinci. Penyusun financial budgeting. Dengan demikian, jelaslah bahwa bila mana perusahaan akan menyusun financial budget, harus memperhatikan dan mempertimbangkan operating budgetnya. Atau dengan kata lain, perkataan operating budget harus disusun lebih awal daripada financial budget. Oleh sebab itu, income statement supporting budget harus sudah selesai disusun sebelum menyusun balance sheet supporting budget beserta master balance sheet budget perusahaan. Pembahasan materi dari kami tentang master budgeting. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Om Santi 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 Om.